Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis debut Liam Ross Senior di Chelsea. Liam Ross Senior mengawali karirnya di Chelsea dengan catatan meyakinkan. Bertamu ke markas Charlton Athletic di ronde ketiga Piala FA, Chelsea asuhannya menang telak 1-5. Pada laga ini, kita bisa melihat gambaran permainan Chelsea di bawah Ross Senior. Meski membawa ide yang hampir sama seperti Enzo Maresca, Ross Senior ternyata punya taktik yang sedikit berbeda. Nah, penasaran bagaimana taktik Ross Senior di laga debutnya bersama Chelsea? Let's go, kita bahas sama-sama. Charlton yang bermain sebagai tuan rumah menurunkan skema 3-1-4-2. Di depan mereka mengandalkan Leyburn dan Kelman yang disupport dua wingback, Bree dan Campbell. Sementara Chelsea turun dengan formasi di atas kertas sama dengan Enzo Maresca 4-2-3-1. Tosin dan Badiashile berduet di sektor center back, disupport oleh Acheampong dan Hato di pos fullback. Andrei Santos dan Caicedo jadi double pivot, sementara Guiu diplot jadi ujung tombak. Penyerang muda Spanyol itu ditopang Buonanotte sebagai nomor 10, serta Gittens dan Garnacho di pos winger. Meski di atas kertas bermain dengan formasi 4-2-3-1, Chelsea arahan Ross Senior memainkan pola build-up 3 back. Yang menarik, pola build-up tersebut membentuk formasi 3-2-4-1 di mana kombinasi lini belakangnya diisi oleh Badiashile, Tosin, dan Acheampong. Sebetulnya, taktik ini sudah digunakan oleh Enzo Maresca dan kembali dilanjutkan oleh Ross Senior. Hato yang punya posisi natural sebagai bek kiri bermain lebih inverted alias ke tengah dan diplot menjadi pemain nomor 10 di half space kiri, berduet dengan Buonanotte yang ada di half space kanan, box midfield. Pada beberapa kesempatan, role ini juga pernah disematkan ke Cucurella. Tujuan dari formasi build-up ini sendiri adalah untuk menciptakan ruang di belakang gelandang lawan yang bisa diekspos Hato ataupun Buonanotte saat double pivot Chelsea yaitu Caicedo dan Santos di press. Pada momen ini, Buonanotte bergerak lateral ke belakang gelandang lawan untuk menerima operan meski ia gagal mengontrol bola. Pada beberapa momen, Acheampong bahkan ikut naik ke lini tengah guna membantu menciptakan situasi di mana Chelsea menang telak secara jumlah di area midfield. Acheampong sesekali juga melakukan overlap di sisi sayap kanan untuk ciptakan ruang baru di area tersebut atau untuk menarik satu center back sehingga ada ruang tercipta di area half space. Ide utama dari skema 3-2-4-1 adalah untuk menyerang melalui half space. Ide ini mirip dengan skema 3-2-2-3 milik Pep Guardiola, di mana ia juga menekankan pentingnya peran double number 10 di Man City. Bedanya, posisi dua wingback dalam skema Chelsea ini lebih rendah dari posisi dua wingback City. Dalam skema Chelsea, dua wingback lebih sejajar dengan gelandang, membiarkan satu striker bergerak sendirian di depan. Sementara dalam skema City, dua wingback mereka berposisi lebih naik sejajar dengan striker di depan, sehingga seolah-olah City bermain dengan skema 3 penyerang. Ketika menyerang, Chelsea asuhan Ross Senior menggunakan area half space. Fase kreasi peluang yang banyak mereka gunakan adalah pola crossing dari area tersebut. Terlihat di sini, Chelsea beberapa kali mencoba menyerang langsung jantung pertahanan Charlton menggunakan crossing dari half space, baik kanan maupun kiri. Di laga ini, Charlton bertahan sangat dalam, bermain dengan menggunakan low block. Hal ini membuat Chelsea dipaksa ambil risiko melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh, terutama dari area half space kanan. Gittens sesekali juga berusaha melakukan tusukan-tusukan berbahaya di sisi kanan, bertujuan untuk menyasar striker di tengah, menggunakan umpan-umpan cutback seperti ini. Setelah mendominasi cukup lama, The Blues akhirnya bisa memecah kebuntuan melalui sepakan volley Hato di menit kelima waktu tambahan. Kembali, gol tersebut tercipta dari pola serangan Chelsea yang mengandalkan crossing dari half space.
Di sini Caicedo melepas crossing dari half space kanan yang menargetkan Guiu. Bola berhasil dibuang salah satu bek Charlton, tapi sayang muntahannya malah disambar Hato menggunakan sepakan kaki kiri yang menghujam keras ke gawang kawalan Will Mannion. 0-1. Tertinggal 1 gol di hadapan publik sendiri membuat Charlton memulai babak kedua dengan pendekatan lebih agresif, baik dalam melakukan pressing maupun dalam hal menyerang. Agresivitas itu makin terlihat setelah Chelsea kembali perlebar jarak melalui Tosin Adarabioyo pada menit ke-50. Proses terjadinya gol tak lepas dari peran Gittens yang coba lakukan aksi individu di area sayap kanan Chelsea, tetapi akhirnya dilanggar oleh pemain bernomor punggung 7. Buonanotte yang menjadi eksekutor free kick mengirim bola in swing ke area penalti yang langsung dibelokkan oleh Tosin untuk jebol gawang Charlton. 0-2. Terlihat di sini, Charlton menempatkan lebih banyak pemain di lini depan dibanding babak pertama. Para pemain mereka juga berusaha lebih agresif dalam mengurung pergerakan pemain Chelsea yang memegang bola. Upaya Charlton memperkecil keadaan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57 lewat gol Miles Leyburn. Di sini, sang tuan rumah menerapkan strategi set piece yang cukup menarik. 4 pemain Charlton cuma dijaga oleh 3 pemain Chelsea. Setelah bola ditanduk oleh pemain nomor 5 yaitu Jones, Leyburn berhasil lolos dan menyambar bola rebound untuk getarkan jala Jorgensen. 1-2. Melihat garis pertahanan Charlton yang lebih naik, Chelsea mencoba bermain lebih direct. Hasilnya mereka berhasil kembali menjauh lewat gol yang dicetak Mark Guiu. Gol ini bermula dari long ball Jorgensen yang langsung diarahkan ke Garnacho. Mantan pemain MU itu pun berhasil menerobos melalui sisi kanan pertahanan Charlton dan mengirim umpan silang ke Buonanotte. Tembakannya berhasil diamankan kiper Charlton, tetapi bola muntah disambar oleh Guiu untuk getarkan jala sang tuan rumah. 1-3. Masuknya pemain-pemain inti seperti Estevao, Pedro Neto, dan Liam Delap di 25 menit terakhir pertandingan membuat Chelsea makin berbahaya dengan skema direct play-nya. Di sini mereka mendapat 1 peluang emas dari sebuah skema counter attack. Terjadi overload 1 versus 2 di sisi kiri pertahanan. Enzo lakukan overlap lalu melepaskan cutback kepada Delap. Sayang serangan menjanjikan ini gagal dikonversi. Skema serangan cepat kembali membuat The Blues perlebar jarak melalui Pedro Neto di menit tambahan. Terjadi situasi 3 versus 4. Neto tidak terkawal di half space kiri pertahanan Charlton yang belum reshape. Setelah menerima umpan Enzo, mantan pemain Wolves itu melakukan sedikit tipuan dan kemudian mencetak gol ke pojok gawang tiang jauh kiper Charlton. 1-4. Skema build up direct The Blues kembali memberi masalah buat Charlton di akhir-akhir pertandingan. Berawal dari long ball Jorgensen, Enzo, Delap, dan Estevao membangun skema third man run yang membuat Estevao bisa menusuk ke sisi kiri pertahanan. Kiper pun terpaksa menghadang laju Estevao dan membuat wasit menunjuk titik putih. Enzo yang maju sebagai eksekutor tidak kesulitan menunaikan tugasnya dan menutup laga dengan kemenangan 1-5 untuk Chelsea. Kemenangan ini membuat mereka melaju ke ronde keempat, menyusul 8 klub Premier League lain yang sudah mengamankan tiketnya lebih dahulu. Selain itu, kemenangan ini juga jadi modal positif Liam Rowe Senior sebagai pelatih baru Chelsea. Berkat hasil ini, Rowe Senior menjadi pelatih Chelsea pertama yang bisa menangi laga debutnya sejak Antonio Conte pada 2016 silam. Ia berhasil membuktikan bahwa idenya mampu membuat Chelsea bermain lebih atraktif dan rapi, terutama dalam melakukan build up. Namun ujian sesungguhnya baru akan datang pada tengah pekan depan, di mana Chelsea akan menantang Arsenal di semifinal Piala Liga. Akhir pekannya, mereka akan menghadapi Brentford dalam lanjutan pekan ke-22 Premier League. Patut dinanti seperti apa permainan Liam Rowe Senior ketika melawan tim yang lebih kuat, serta seperti apa kiprahnya di Premier League nanti.